Siapa yang nggak tahu Isra Mi'raj? Kalau lu muslim dan nggak tahu apa itu Isra Mi'raj, apa yang nggak nyap-nyap gue? Oke, jadi singkatnya begini. Kalau misalkan Isra itu adalah perjalanan Nabi nih dari Mekah yang ada di Arab menuju Yerusalem yang ada di Palestina, begitu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Itu cuman yang namanya zaman dulu belum ada pesawat, tuh orang mikirnya mau gila nih Muhammad ya, karena nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin, itu buktinya ada. Kita lanjut, dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi yang diangkat nih dari bumi ke langit menuju Sidratul Muntaha. Baiklah, jadi ceritanya begini nih. Jadi nih Rasul nih satu malam gitu didatengin sama hewan warnanya putih, lebih tinggi dari keledai tapi nggak lebih tinggi dari bagal. Jadi begal atau bagal tuh persilangan antara kuda dan keledai. Barang hewan itu tuh ada malaikat Jibril. Bro, sehat bro. Jibril, main bril. Gak gitu maksud bro. Ya kan Nabi Muhammad sama malaikat Jibril gitu. Udah bercanda mulu. Nggak lama nih nggak lama dari situ Nabi Muhammad naik gitu sama malaikat Jibril. Nggak lama nyampe di Baitul Maqdis. Terus tuh hewan ditaruh lah di tempat yang biasa naruh hewan. Masuk kan nih Nabi Muhammad gitu kan. Terus sholat deh dia 2 rakaat di situ. Setelah sholat nih Jibril ngasih minuman, anggur sama susu. Dikasih lah nih minuman gitu kan ke Nabi Muhammad. Ya otomatis kan Nabi Muhammad nih langsung lah ngambil susu begitu. Ketika ngambil susu, malaikat Jibril ngomong, mantep. Jibril berkata, engkau memperoleh fitrah. Nggak lama, ini Nabi Muhammad dibawa lagi nih sama malaikat Jibril ke langit terdekat. Terus ada pintu lah, diketok nih sama malaikat Jibril kan. Tak tok. Ada suara jawaban. Siapa? Dijawab nih sama malaikat Jibril. Jibril. Terus ada suara lagi. Siapakah orang yang bersamamu? Muhammad. Ditanya lagi nih. Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Terus dijawab lagi nih sama malaikat Jibril. Dia telah diutus untuk menghadap kepadanya. Pas dibuka, ngek gitu kan. Yang muncul Nabi Adam. Masya Allah, orang jauh nih. Enggak kayak gitu. Intinya Nabi Muhammad tuh mengobrol dengan Nabi Adam terus didoakan gitu. Tulisannya tuh, Adam menyambut kedatanganku serta berdoa kebaikan untukku. Nggak lama diajak nih, terus aja naik tuh kan. Langit 2, 3, sampai ke 7. Di langit kedua, Nabi Muhammad nyebutin bahwa dia bertemu dengan anak dari bibinya, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir di langit ketujuh bertemulah dia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tapi nih ya, di langit ketujuh tuh ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di situ tuh banyak banget malaikat. Ada kurang lebih 70.000 malaikat di situ. Nah, nggak lama nih, Nabi Muhammad diajak lagi sama malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Kalau digambarin nih keindahan Sidratul Muntaha tuh kayak gimana? Nggak bisa. Kalau misalkan mau disebutin nih, daun-daunnya tuh gede gitu kayak kuping gajah. Terus buah-buahnya juga kayak segede-gede gentong gitu. Nah, dari situlah Allah nih menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad langsung tanpa perantara, yaitu memerintahkan untuk sholat fardu sebanyak 50 waktu. Nabi Muhammad kan terus turun gitu sampai ke tempatnya Nabi Musa. Ditanya lah sama Nabi Musa, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu atas umatmu? Dijawab nih sama Nabi Muhammad, 50 sholat setiap siang dan malam hari. Dijawab lagi nih sama Nabi Musa begitu kan. Kebetulan gue gak hafal, tapi intinya begini, Bang, kata kita mah begini, mendingan balik baik lagi, minta keringanan begitu sama Allah. Soalnya nih, Ayah udah nyoba ke Bani Israel, terus nguji mereka, gak bisa. Terus Nabi Muhammad balik lagi, wahai Tuhanku, berikanlah keringanan untuk umatku. Allah nih ngasih keringanan, dikasihlah 5 waktu dalam sehari semalam gitu sama Allah. Nggak lama turun lagi gitu kan, sampai ketemu lagi nih Nabi Musa. Ditanya lagi, gimana? Dijawablah sama Nabi Muhammad, Allah memberikan keringanan 5 waktu untukku. Terus Nabi Musa ngomong lagi, udah balik lagi, minta keringanan lagi sama Allah. Nabi Muhammad balik lagi, bolak-balik tetep. Intinya sholat tuh udah nggak bisa 5 waktu ya Muhammad, 5 waktu, udah gak ada nego lagi. Tapi begini, setiap kali sholat
pahalanya 10 kali lipat begitu. Jadi genap tuh 50. Kalau 5 kali sholat berarti pahalanya sama aja kayak 50 kali sholat begitu. Barang siapa berniat untuk mengerjakan satu kebaikan, maka akan dibalas satu kebaikan. Kalau niat aja nih. Tapi kalau melakukan niat itu, maka akan dibalas 10 kebaikan. Terus kalau keburukan, siapa yang berniat untuk melakukan satu keburukan, maka tidak akan dicatat keburukan itu gitu. Tapi kalau sudah melakukannya, maka akan dicatat satu keburukan. Terus turun lagi nih, ketemu sama Nabi Musa lagi. Ditanya, gimana nih? 5 kali sholat. Minta keringanan lagi kalau bisa mah. Dijawab nih sama Nabi Muhammad, saya udah bolak-balik. Saya sampai malu rasanya minta keringanan mulu. Astagfirullah. Jadi intinya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah begitu aja. Mungkin ini ceritanya terlalu panjang tapi mudah-mudahan ada hikmah yang diambil. Terima kasih.